Selamat siang guys. Kembali lagi bersama saya Cahyo Spirit dalam acara podcast Media Rakyat TV. Oke guys, ini perkenalkan. Ini beliau ini seorang heroik. Ya, kejadian kemarin yang diliput di koran mediarakyat.com itu sampai ribuan, 100.000 mas. Yang nonton itu 100.000 penonton. Wah, itu cukup banyak untuk media online untuk saat ini. Beliau adalah Mas Suranto. Coba kita tanya langsung pada beliau. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Cahyo. Oke. Ya, ini sebelumnya panjenengan bisa ceritakan Mas untuk kejadian kemarin waktu jenengan aksi heroik sampai viral di media massa ini, di IG, di TikTok, di YouTube, sampai media online banyak sekali Mas yang memuat ini. Awal kejadiannya gimana Mas? Coba jangan ceritakan. Ya, sebelumnya selamat pagi Mas Cahyo dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Serka Suranto, Babinsa Ngabean, Koramil 17 Sidoarjo, Kodim 0728 Wonogiri. Saya pada waktu itu turun dinas dari Koramil Sidoarjo. Kemudian waktu pas melewati terminal Ngadirojo, ini Pak Cahyo. Ya. Jadi saya melihat ada kepulan asap udah menghitam. Oh iya. Di situ itu belum ada yang untuk petugas, belum ada aparat, belum ada pemadam kebakaran, belum ada. Jadi naluri jiwa komando saya muncul waktu itu. Padahal itu bukan daerah wilayah jenengan ya itu. Meskipun bukan daerah wilayah saya, tapi berhubung itu ada kebakaran dan itu istilahnya untuk rakyat. Jadi saya belokkan kendaraan roda 2 dinas saya parkir di depan toko Gianti. Saya melihat dari situ di rumah makan Padang Nusantara itu ada beberapa orang yang keluar masuk bawa ember berisi air. Nah, saya istilahnya enggak mengutarakan untuk gimana resikonya apa-apanya. Itu dalam pikiran enggak ada. Tidak ada rasa takut itu Mas untuk masuk Waktu saya masuk ke dalam itu, saya enggak ada pemikiran, wah ini nanti akan timbul istilahnya peledakan apa ini. Setelah saya masuk, saya cermati dan ternyata apa? Ada tabung gas yang terbakar. Karena tabung gas terbakar itu untuk regulatornya itu sudah tidak ada. Jadi tabung gas yang udah kebakar itu regulatornya nggak ada, tapi keluar api terus. Padahal api itu makin besar dan masyarakat yang keluar masuk itu bawa ember itu cuma disiram air. Jadi namanya api di gas kalau disiram air itu nggak bakalan padam, justru makin tambah melebar apinya dan istilahnya kalau suhu panas itu terlalu tinggi, bisa-bisa tabung gas melon yang 3 kilo itu bisa meledak. Akhirnya saya ngomong sama salah satu bapak-bapak, Pak, coba carikan karung goni atau kain untuk mematikan api ini. Tapi masih ada itu untuk masyarakat. Dia misalnya estafet bawa air pakai ember hitam itu, tek siram. Akhirnya saya masuk, pas kebetulan saya mau masuk itu internet
atau plafon yang di atas dapur itu sama kayu-kayu udah pada kebakar. Jadi jatuh di depan saya. Nah, akhirnya saya mundur dulu. Saya cek dulu, kuasain keadaan dulu. Gimana? Udah aman, baru saya minta minta kain. Dan setelah saya nengok ke belakang, orang-orang yang saya bantu itu kok pada nggak ada, tinggal satu orang. Dan satu orang itu pun dia ngasih saya kain warna hijau. Itu pun yang ngasih warna kain hijau pun saya juga nggak tahu siapa. Tapi setelah saya ambil, akhirnya untuk kainnya itu saya masukkan ke dalam air, baru saya masuk. Itu suhu yang di dapur rumah makan Padang Nusantara itu udah panas. Setelah api bisa saya padamkan, untuk tabung gasnya itu saya bawa keluar, tapi bukan keluar dari warung itu, keluar dari dapur. Saya buka, itu masih keluar asap. Kan namanya untuk tabung gas itu kan ada jinjingan itu ya. Mau saya angkat itu ternyata tabung gasnya itu masih panas. Akhirnya saya bungkus lagi pakai kain itu, akhirnya saya bopong. Jadi seperti bopong bayi. Nah, dan setelah keluar dari warung rumah makan Padang Nusantara itu saya nengok ke sebelah kiri. Yang itu kan yang tempat parkir motor saya. Wah, ini motor dinas udah pindah ya. Udah pindah orang. Dan ternyata di warung sebelah itu api sudah udah menyala, membakar sebelahnya gitu. Bakar sebelahnya. Pas saya masuk itu api belum menjalar. Ternyata apinya itu menjalar lewat atas. Plafon tadi ya. Plafon, terus kayu-kayu usuk-usuk kebakar. Akhirnya jatuh, makin besar. Ini saya pas pertama kali masuk ke rumah makan warung makan Padang Nusantara. Itu pemadam kebakaran belum ada. Terus aparat yang di wilayah situ juga belum ada. Jadi saya udah keluar, tabung gas saya bopong sambil terbungkus kain hijau itu masih saya bopong, saya amankan dulu. Karena apa? Kalau nggak saya amankan, kalau posisinya masih di dekat api, itu bisa meledak. Dan untuk ledakannya itu kalau kita lihat yang di Bandung, itu bisa menghanguskan satu rumah, itu bisa hangus. Akhirnya setelah tabung udah bisa saya bawa keluar, saya taruh, bukannya saya lempar blok gitu, enggak. Jadi saya taruh pelan. Selesai itu baru yang bantu yang toko yang sebelahnya itu, yang api udah menjalar. Pokoknya waktu itu langsung baju basah, ini basah. Tapi kita nggak menghiraukan karena ini untuk kepentingan rakyat. Itu berarti tadi pas waktu di rumah makan Padang itu berarti titik apinya daerah situ ya Mas ya. Untuk titik api itu di tabungnya yang jangan bawa tadi ya. Tapi yang menjadi ini agak cerita misteri guys. Ya agak ada unsur misterinya juga. Siapa yang memberikan kain hijau itu tadi loh? Itu kan. Itu saya juga nggak tahu siapa yang memberikan kain hijau itu milik siapa. Itu nggak tahu. Padahal yang tadi kan Jan bilang ada 5 orang yang masuk ya. Itu yang sudah pergi semua, tinggal itu mundur semua. Tinggal saya sama yang memberi bapak itu. Satu itu yang memberi itu. Itu kira udah tua Mas itu untuk kalau sekitar umuran. Ini karena kita nggak melihat wajahnya. Yang penting dalam pikiran itu api yang ditabung bisa padam. Gitu Pak Cahyo. Berarti ini agak ada cerita misterinya guys ini. Siapa yang memberi kain hijau tadi? Ini Mas Suranto mengalami sendiri. Di sini tadi juga ada cerita misteri guys. Waktu di sini kita rekaman, ini kita pakai mic guys. Tapi mic itu belum ditancapkan.
gara-gara kita mau liputan itu tadi dengan sedikit mau menceritakan tentang kain hijau tadi, itu mic itu belum ditancapkan tapi malah bisa nyala, bisa didengar, tapi setelah ditancap malah nggak bisa. Nah ini sedikit aneh mas, kita memang aneh itu misteri kain hijau itu. Karena komandan saya pernah bilang, pernah bilang seperti ini Pak Cahyo, berikan yang terbaik untuk rakyat. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ungkapkan berikan yang terbaik untuk rakyat, maksudnya seperti ini. Jadi kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, yang penting yang kita kasihkan ke masyarakat itu harus istilahnya kita ikhlas. Yang intinya yang disampaikan ke komandan ke istilahnya ke saya, jaga nama baik satuan, dan berikan yang terbaik untuk rakyat, karena suatu saat nanti kita akan kembali menjadi rakyat juga. Gitu mas saya. Berarti gini, saya bisa mengambilkan kesimpulan. Apakah dulu pernah ada pelatihan itu mas untuk waktu dulu dari kesatuan mana mas? Dulu saya dari grup 1 Kopassus. Kopassus Serang Banten. Yang grup 1. Grup 1 ya. Dari grup 1. Berarti untuk ini guys, untuk masuk Kopassus itu sangat sulit sekali guys ya mas ya. Itu melalui tahapan-tahapan yang sangat, itu pasukan elit kita itu sangat sulit sekali. Mungkin keberaniannya seperti Mas Suranto ini, Mas Serka Suranto itu sangat berani sekali. Apakah tidak ada rasa takut mas untuk pas waktu itu masuk ke lokasi, apalagi pada jatuh semua itu plafon itu? Saya pada waktu masuk itu, di dalam hati saya dan pikiran saya itu gimana caranya tidak timbul korban jiwa, lebih banyak korban jiwa yang lebih banyak. Karena kalau tabung itu meledak, pasti korban jiwa pasti ada. Itu pasti ada mas, saya yakin. Itu pasti ada. Dan saya pun juga nggak berpikir sampai tabung saya peluk seperti bayi. Itu kalau meledak di badan atau di ini, itu apa jadinya itu? Mati kita. Tapi ya ini demi untuk rakyat, biar tidak terjadi korban yang lebih banyak. Tapi ya alhamdulillah setelah api padam semuanya udah ini, ya udah saya langsung kembali mas. Intinya kan apa? Tidak ada timbul korban jiwa. Tidak ada timbul korban jiwa. Udah cek, oh ini karena udah pemadam kebakaran sudah datang ya? Sudah datang. Terus untuk aparat-aparat dari Koramil, dari Polsek itu juga udah datang dan udah membantu untuk pemadaman semuanya. Jadi yang dikerahkan pada waktu itu 4 pemadam kebakaran dari Wonogiri. Itu datang, udah selesai, kita bantu, udah selesai, baru saya mencari motor dinas saya itu ditaruh di mana itu. Akhirnya ketemu juga, meskipun jauh, meskipun agak jauh. Ya mungkin kan dari warga pun mengamankan juga, mengamankan motor di dekat sini. Karena pas saya parkir di depan toko Gianti tadi yang sebelah warung Padang Nusantara, itu api belum ada. Ternyata sudah gerakannya api itu cepat seperti maraton. Padahal titik apinya itu tadi sudah diamankan ya. Sudah saya amankan dulu titik api. Dan ini Pak Cahyo. Jadi untuk saya sebagai Babinsa itu istilahnya yang penting kita kegiatan apapun tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Karena apa? Kalau kita tulus ikhlas, setiap kegiatan itu kita rasanya ringan.
Tapi kita kalau grundel, di hati berat, itu kita mau melaksanakan kegiatan apapun terasa berat. Jadi harus ada ikhlas. Keikhlasan apapun itu ya. kegiatan yang kita lakukan ikhlas gitu. Iya, Pak. iya. Ikhlas itu. Mungkin apa yang ingin jenengan sampaikan untuk masyarakat, mungkin untuk menjaga supaya tidak terjadi lagi kebakaran saat ini. Tadi kan juga di Purwantoro juga ada kebakaran juga. ya, akibat apa itu ngecas HP. cas sepeda listrik lupa mencabut, itu bisa menyebabkan kebakaran. Mungkin harapan jenengan Mas untuk yang jenengan sampaikan untuk pada masyarakat supaya tidak terjadi kebakaran. Kita mengantisipasi lah sedini mungkin untuk itu. Jadi untuk situasi saat ini untuk di Kabupaten Wonogiri adalah musim kemarau. Jadi untuk masyarakat dimanapun berada, itu apabila mengganti tabung ataupun membuat perapian itu harus, kalau mau ditinggal harus betul-betul safety, harus mati safety untuk keamanan semuanya. Maksudnya keamanan semuanya, keamanan pribadi, keamanan keluarga, dan keamanan tetangga-tetangganya. Karena apa? Kalau rumah kita kebakaran pasti nanti merembet-rembet ke tetangga. Dan kemudian untuk bapak-bapak babinsa ataupun prajurit dimanapun berada, yang penting jalani, nikmati, dan syukuri. Tetap semangat tanpa sambat. Komandan pernah berpesan, berikan yang terbaik untuk rakyat dan jaga nama baik satuan. Komando. Oke, kita berikan aplaus untuk Sirka Suranto ini. Beliau seorang yang lagi kemarin viral memadamkan api sendirian. Ya, meskipun pada lari ya, Pada mundur semua. Pada mundur semua. Dan ini misteri kain putih tadi, kain hijau tadi, itu hijau. Masih sampai saat ini jadi pemikiran Pemikiran siapa gitu ya. Siapa yang ngasihkan kain warna hijau itu? Apalagi ini tadi kita juga mau syuting guys, kita tanpa sebuah mic juga mengalami sebuah kejadian misteri juga ya. Belum ditancapkan tadi sudah nyala mic-nya, connect gitu ya, aneh memang. Tapi kita semua itu kita saat ini harus juga waspada ya, waspada. Kebakaran saat ini, banyaknya maraknya kebakaran ini, kita di berita-berita maraknya kebakaran bisa menyebabkan kerugian kita semua. Mungkin itu Mas yang mau jangan sampaikan. Terima kasih Mas untuk telah datang di podcast Mediarat. Terus semangat selalu. Semangat. Jadi yang selalu saya ingat itu ini, jaga nama baik kesatuan. Oke. Berikan yang terbaik untuk rakyat, karena suatu saat nanti kita akan kembali ke rakyat. Itu pesan dari komandan saya. Itu, makasih Pak Cahyo. Ya Mas, makasih. Oke, guys, kita telah kedatangan beliau yang lagi viral itu, yaitu Mas Sirka Suranto. Beliau adalah sosok pemberani dan bisa memotivasi kita semua bahwa kita harus saling tolong menolong, siapapun tanpa kenal ya Mas. Iya. Kita siapapun tanpa kita mengenal, kita harus menolong. Dan semua itu kita juga berbuat itu harus ikhlas dan tulus. Seperti Mas Sirka Suranto ini yang telah membantu masyarakat meskipun bukan di wilayahnya. Oke guys, sampai di sini dulu. Mungkin lain kali kita masih kedatangan tamu-tamu yang akan datang di podcast Media Rakyat TV. Dan nanti bisa kita wawancara ini bisa kita lihat di www.koranmediarakyat.com, koran online terpercaya kita. Terima kasih.